Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pertanyaan di komentar saya, di komentar YouTube akun saya, yaitu dari Maju Kena Mundur Kena channel. Ini terima kasih sudah melayangkan komentar di YouTube saya. Pertanyaannya adalah begini. Saya sudah pengajuan klaim JHT, tapi sehari sesudah klaim, JHT yang baru didaftarkan lagi oleh perusahaan. Jadi aktif. Apakah bakal cair kita klaim JHT-nya? Jadi pertanyaan memang banyak juga dialami oleh teman-teman sekalian ya, para teman-teman pekerja yang memang punya kartu yang sudah nonaktif. Sambil menunggu biasanya masa nonaktif itu, sambil menunggu pekerjaan baru biasanya ya, teman-teman mengajukan karena memang sudah nonaktif dan pengen diambil hasil dari JHT-nya. Sama seperti di teman kita ini, Maju Kena Mundur Kena ini. Seperti itu, jadi kasusnya memang dia sudah pengajuan klaim JHT, akan tetapi sehari setelah klaim JHT itu ternyata perusahaan yang baru, dia masuk ke perusahaan yang baru, kemudian dia ternyata aktif BPJS-nya. Jadi masuk ke perusahaan baru dan aktif. Jadi ada dua KPJ, yang satu KPJ sudah nonaktif dan sedang berlangsung, itu sedang diklaim. Kemudian ada KPJ baru yang nongol ya, yang nongol ternyata itu aktif baru. Nah, bagaimana seperti ini ya? Terutama ini kemungkinan besar, saya kira memang ini di lapak asik ya pengajuannya ya. Karena di lapak asik memang ada beberapa proses yang membutuhkan jangka waktu tertentu untuk sampai pada proses pencairan. Lain dengan halnya dengan di JMO ya. Kalau memang di JMO sehari bisa langsung dicairkan kalau memang saldonya di bawah 10 juta. Baik, terkait kendala ini atau permasalahan ini, untuk Maju Kena dan Mundur Kena atau teman-teman yang lainnya yang merasa mungkin punya kasus yang sama dengan teman kita ini, teman-teman sekalian perlu dipahami bahwa syarat untuk mengajukan klaim JHT adalah seluruhnya kepesertaan adalah nonaktif. Adapun memang kalau misalkan di luar dari kemampuan kita ya, ternyata kita sudah lihat nonaktif semua, kemudian diajukan, kemudian menyusul ada yang aktif, itu biasanya tergantung daripada kebijakan dari cabang. Seperti itu, ada yang memang lanjut untuk diproses, ada yang tidak. Saya pernah menemui kasus bahwasanya pernah ada yang lanjut. Pernah ada yang lanjut karena memang dia membutuhkan sekali dana tersebut. Jadi lanjut klaimnya juga dia harus menandatangani sebuah form yang isinya adalah persetujuan untuk mencairkan dana JHT yang terdahulu, sedangkan yang baru aktif itu istilahnya tetap berjalan ya. Jadi intinya di kasus tersebut tetap dicairkan saldo yang lama. Ini kasus yang pertama ya, kasus yang memang dikabulkan. Waktu itu memang sudah di tahap proses wawancara seperti itu. Jadi di proses wawancara ternyata yang mewawancari atau yang menghubungi via video call itu menanyakan bahwasanya memang ada KPJ yang baru. Jadi seperti apa nanti persetujuannya? Ternyata minta si klien tersebut, si peserta tersebut meminta untuk tetap dicairkan karena memang kebutuhan sedang mendesak. Akhirnya pihak BPJS mengeluarkan sebuah surat persetujuan, entah itu apa isinya ya, kemudian ditandatangani dan tetap dicairkan. Itu kasus pertama. Akan tetapi ada lagi kasus yang kedua ya teman-teman sekalian. Ada yang memang sudah mengajukan, yang sudah cair ya,
kemudian disusul dengan masuk perusahaan ternyata aktif, itu langsung gagal. Jadi memang ada dua kemungkinan teman-teman sekalian untuk maju kena mundur kena ini juga ya. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi teman-teman sekalian ini kalau memang mengajukan kemudian ada kartu yang aktif itu bisa dikabulkan, atau bisa juga memang kemungkinan yang kedua adalah ditolak. Jadi tergantung rezeki masing-masing ya. Itu yang penting kita berusaha teman-teman sekalian ya. Jangan patah semangat kalau memang kebutuhan kita mendesak dan disampaikan. Bukan tidak mungkin bisa cair kan, tapi harus siap juga dengan kemungkinan yang kedua, yaitu kemungkinan tidak dikabulkan pengajuan klaim JHT-nya. Karena memang aturan dasarnya adalah klaim JHT itu diperbolehkan dengan catatan sudah nonaktif semua. Baik, seperti itu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan silahkan share dan komen kalau memang video ini bermanfaat. Silahkan bagikan, klik subscribe juga agar channel ini semakin berkembang dan teman-teman yang lain bisa mengetahui channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.